Di, bagaimana? Aku hebat kan? Baik, Bibi mengaku kalah. Ayo, jangan sampai kena hujan. Valen benar-benar jenius yang muncul dalam 100 tahun. Sayang kami sebagai wanita, aturan keluarga Yoso tidak boleh belajar bela diri. Valen, Ya? Bibi berikan untukmu. Terima kasih, Bibi. Plakat mewakili identitas pendekar keluarga Yoso. Sebuah plakat, satu semangat. Mulai sekarang, kamu hidup dengan satu semangat. Aku tahu, Bibi. Dina tadi di sini. Cari dia. Sepertinya aku sudah diincar oleh mereka. Kamu sembunyi di sini, jangan keluar. Bibi, kita bersama-sama menyerang keluar, mencari kakek dan ayahku. Kekanakan, aturan keluarga tidak ada ampun. Kamu tidak boleh tunjukkan kalau kamu juga bisa tinju Yoso. Dina di sana. Jangan sampai dia kabur. Tangkap dia. Dina menentang hukum keluarga. Buktinya kuat. Apa kamu mengaku? Apa salahku? Kenapa wanita tidak boleh belajar bela diri? Sembarangan. Wanita tidak boleh belajar bela diri. Ini aturan leluhur. Kepala keluarga, ini adalah putrimu. Apa pendapatmu? Silakan kepala keluarga menegakkan hukum. Silakan. Kepala keluarga menegakkan hukum. Ayah, Kamu tahu, kenapa pisau ada sarung? Niat asli pisau bukan untuk membunuh, tapi menyembunyikan. Tidak bisa disembunyikan, harus melihat darah. ayah. Kakek. Kakek, kita sama-sama keluarga Yoso. Kenapa tidak boleh belajar bela diri? Pergi. Aku suruh kamu pergi. Dengar tidak? Tak usah kau minta padaku. Pergi. Calvin, bawa putrimu. Dengar tidak? Kenapa menangis? Pergi. Pergi. Dina diam-diam belajar bela diri. Kesalahannya berat. Menurut hukum keluarga Yoso, kaki tangan dipotong dan dipenjara. Berhenti. Ayah kabur. Kenapa tidak kabur? Kamu kalah. Jadi kabur. Bibi, jangan takut. Ada aku. Ini adalah pintu gerbang. Keluarga Yoso. Kalian pikirkan dulu akibatnya. Menindas kakakku. Kami takut sekali. Dulu pengaruh keluarga Yoso sangat besar. 4 keluarga tidak bisa dibandingkan. Sekarang Halim sudah tua. Keluarga Yoso sudah menurun. Kamu masih ingin menakutiku? Begini saja. Merangkak kemari. Aku akan lepaskan kamu. Terlalu menghina. Ayo melangkah. Lepaskan aku. Bukannya kalian dulu sangat sombong? Lepaskan aku. Cepat kabur. Ayah, Cepat ikut aku. Kalau sampai orang tahu kau curi belajar, kamu akan mati. Sejak kapan kamu diam-diam belajar tinju Yoso? Berani berkelahi dengan orang lagi di depan rumah. Nyalimu besar sekali. Untung aku tepat waktu. Dan belum dikenali Reno. ayah, aku. Aku selama ini belajar diam-diam. Apa? Kamu lupa aturan keluarga Yoso? Apa akibatnya? Apa wanita boleh belajar tinju Yoso? Kamu lupa dulu. Bibimu karena ini. Aku tidak terima. Walau aku wanita, aku tidak lebih buruk dari pria. Beberapa pria tadi juga bisa aku kalahkan. Kecilkan suaramu. Aku berhasil belajar tinju, bisa buat leluhur bangga. Nantinya, aku akan menghapus aturan keluarga. Kamu. Anak kecil. Kamu mengerti apa? Kamu kira bela diri. Mudah dipelajari? Kamu tidak mengajari. Mana aku tahu sulit atau tidak? Baik. Hari ini, aku bikin kamu putus asa. Kemari. Ini adalah batu besi hitam. Keluarga Yoso berlatih dengan itu. Berdasarkan kemampuanku, aku cuma bisa menjatuhkan satu sudut. Kamu dengar. Pikiran dan napas menyatu. Napas dan kekuatan menyatu.
Kekuatan berasal dari bumi, anak panah, tepat kena sasaran. Giliranmu. Sudahlah. Tinju Yoso sangat kuat dan berat. Gerakannya juga ganas dan tak tertandingi. Tubuhmu kecil dan kurus. Tidak cocok. Aku. Belajar tinju, jangan diungkit lagi. Dan tidak boleh berkelahi dengan orang. Kalau tidak ada yang bisa melindungimu. Apa yang terjadi sampai membunyikan lonceng aula leluhur untuk mengumpulkan orang? Ayah, aku ikut. Kamu tunggu di sini dan renungi baik-baik. Tidak boleh pergi kemanapun. Kamu tidak mengizinkanku, aku makin mau pergi. Ayah, memanggil semua orang. Apa yang terjadi? Ayah, ada apa? Pengawal, ikat Valen. Kakek, aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayah. Ayah, Anda sedang apa? Valen, diam-diam belajar tinju Yoso. Kesalahan tidak bisa diampuni. Mengaku salah atau tidak? Ayah, Aku sudah belajar. Aku berani berbuat, berani tanggung jawab. Ayah, semua ini salahku. Yang harus dihukum adalah aku. Ayah, Tolong ayah hukum aku. kamu melakukannya dengan sadar. Menurut hukum keluarga, dihukum pukul 100 kali. Pukul sampai mati. ayah, hal ini tidak ada hubungannya dengan ayah. Aku sendiri yang belajar diam-diam. Diam. Ayah, aku bersedia terima semua hukuman. Aku mohon ayah. Ampuni Valen. Diam! Apa kamu tega mengabaikan leluhur Yoso demi seorang putri yang melanggar hukum keluarga? Aku tidak berani. Papan nisan leluhur keluarga Yoso di sini. Aku mau kamu patahkan kaki tangannya untuk menghapus dosamu. Ayah, Valen adalah putri kandungku. Asal kamu masih menganggap dirimu keluarga Yoso, angkat pisau itu. Ayah, ayah. Ayah, Tangkap dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Calvin, kamu mau apa? Ayah, sudah 12 tahun. Tiap malam, aku memimpikan pandangan Dina yang penuh kebencian. Dina jadi seperti sekarang adalah kesalahan kita. Hari ini, aku tidak akan biarkan putriku mengikuti jejak Dina. Apa kamu tahu yang kamu lakukan? Kamu mau mengkhianati keluarga Yoso? Ayah, aku lahir sebagai keluarga Yoso. Hati juga jadi hantu keluarga Yoso. Tapi hari ini, aku tidak akan serahkan putriku padamu. Asal Valen bisa pergi dengan selamat. Mau hukum atau bunuh, aku terima. ayah, kamu ikut denganku. Kamu jangan buat masalah. Ayah antar kamu pergi. Minggir. Calvin, kalau Valen hari ini berani pergi dari sini, kita putus hubungan. Ayah, maafkan aku tidak berbakti. Kak, sudah lama tidak berjumpa.
Kak, sudah lama tidak berjumpa. Ayah, Sudah seperti ini, musuh di depan mata. Mau pergi atau tinggal, kamu putuskan sendiri. Kak Halim, aku tidak suka melihat papanmu itu. Aku bantu kamu ganti yang baru. Tony, akhirnya kamu datang. Aku datang. Halim, hari ini kami datang. Ingin kamu serahkan posisi kepala keluarga pada Tony. Kamu. Kalau aku tidak setuju, Kak Halim, apa kamu ada hak? Cuma mengandalkan anak-anak bau kencur ini, kamu. Halim, kalau kembali ke beberapa tahun lalu, aku akan menghindarimu. Sayangnya, sekarang kamu sudah tua. Tidak berguna. Kamu sangat menghormati aturan keluarga, kan? Katanya demi aturan keluarga, kamu membuang putrimu sendiri. Baguslah. Aku beri kamu satu kesempatan. Menurut aturan keluarga, kepala keluarga menang kompetisi. Asalkan kamu, semua keluarga Yoso di sini, bisa mengalahkanku. Dan ketiga muridku, aku segera bereskan barang dan pergi. Keluarga Yoso. Siapa yang maju duluan? Namaku Reno Yoso. Mohon bimbingannya. Kak, muridmu ini tidak hebat. Valen, bela diri beberapa orang ini hebat. Kakekmu mungkin bukan lawan mereka. Ayah harus bantu kakek mengalahkan mereka. Agar kakek mengampunimu. Aku juga ikut. Aku juga bisa bela diri. Kamu seorang wanita. Punya kemampuan apa? benar, kamu bisa mengalahkan siapa? Kamu. Semuanya diam. Ilmu bela dirimu yang dangkal itu bisa mengalahkan siapa? Lagian, kalau Tony sampai tahu kamu adalah wanita, kamu dan keluarga kita akan berakhir. Apa sekarang? Masih ada yang berani menantang? Ayah, Tony datang dengan persiapan. Biar aku melawan mereka. Kamu mau apa? Ayah, kalau aku menang, semoga ayah bisa mengampuni Valen. Kamu ingin mengancamku? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu pergi jauh sedikit. Aku belum mati. Halim Yoso, mohon bimbingan. Gawat. Kakek kewalahan akan kalah. Ayah, kepala keluarga. Kakek. Kepala keluarga. Ayah, baik-baik saja. Kak, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu mudah sekali dipukul? Kak, baca doa cuma sekali. Lain kali, mungkin jadi doa keselamatan jiwa. Ayah, biarkan aku maju. Kalau aku menang, keluarga kita dan Valen akan selamat. Ayah. Calvin, putra Halim Yoso, mohon bimbingan. Baik. Ayah. Hati-hati. Lumayan. Keluarga Yoso bisa berkelahi juga. Dalam kungfu, yang menang berdiri dan yang kalah terjatuh. Hanya mereka yang berhasil membuktikan kemampuannya yang berhak bersuara. Aku mau lihat kamu bisa bertahan berapa lama.
Ayah. Ayah, bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma mereka tidak bisa membunuh ayahmu. Lumayan, Calvin. Mengalahkan 2 muridku berturut-turut. Cuma tidak tahu berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Jangan banyak omong. Ada kemampuan apa lagi? Cepat keluarkan. Baik. Main-mainnya cukup sampai di sini. Sekarang, saatnya serius. Karena mengadu ilmu, kenapa harus sampai memaksa mati? Ada pepatah bilang, kekayaan dan kemuliaan ditakdirkan. Takdir hidup mati di surga. Tidak berani terima, lebih baik menyerah saja. Lucu. Kapan aku menyerah? Surat hidup mati ini aku terima. Ayah. Ayah, biarkan aku yang maju. Aku saja kesulitan. Kamu bukan lawannya. Kamu tidak boleh maju. Ayah, aku tidak bisa melihatmu mati. Tidak takut mati ya? Sayang sekali. Melihat tubuhmu yang lembut seperti wanita. Bahkan kesempatan mempertaruhkan nyawa juga tidak ada. Kamu, ayah, aku maju. Ayah, kamu sedang apa? Bukan adikku. Aku menyegel pembuluh darahmu. Sekarang kamu tidak bisa kerahkan energimu. Ayah. Ini peninggalan ibumu. Ayah tadinya berencana berikan padamu saat kamu menikah. Ayah. Apa maksudmu? Kamu tidak boleh maju. Ayah pasti menang. Ayah akan melindungimu. Kalian kemari. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia bertindak sembrono. Ayah, kalian lepaskan aku. Ayah. 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 Lepaskan. Lepaskan. Ayah, aku bersedia menerima hukuman. Kamu jangan pukul lagi. Kamu bersedia. Ayah tidak bersedia. Dari dia. Ayah. Ayah, jangan berkelahi lagi. Ayah. Ayah. Aku mohon, jangan berkelahi lagi. Calvin, kamulah petarung terakhir. Benar tidak? Ayah, aku bersedia dihukum. Aku mohon, jangan bertarung lagi. Jangan bertarung lagi. Aku bersedia dihukum. Melihat kamu begitu berbakti, aku akan berbelas kasih. Kuberimu satu kesempatan asal kamu bisa bertahan 20 menit melawan muridku ini. Aku anggap kamu menang. Bagaimana? Ayah. Kamu yang bilang ya. Ayah. Jangan lupa janji di antara kita. Aku menang. Lepaskan Valen. Ayah, aku mohon, jangan bertarung lagi. Cepat menyerah. Ayah. Jangan, Ayah. Aku mohon, jangan bertarung. Ayah. 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 Ayah, aku mohon jangan bertarung. Cepat menyerah. Ayah. Ayah, menyerahlah. Jangan bertarung lagi. Sebelum dupa padam, aku tidak berjatuh. Santo, antar dia ke akhirat. Ayah. Aku bersedia dihukum. Aku mohon kamu jangan bertarung lagi. Ayah, jangan bertarung lagi. Sedikit lagi. Tidak boleh kalah di sini. Ayah,
Menyerahlah, aku mohon. Jangan bertarung lagi, jangan bertarung lagi. Ayah, Sedikit lagi. Mau mati, juga harus mati saat api dupa padam. ayah, ayah. Aku mohon jangan bertarung lagi. Aku bersedia dihukum. Ayah, ayah. Maafkan aku. Kakek kenapa menghukum Bibi seperti itu? Bukankah Bibi adalah putrinya kakek? Ayah, kamu juga akan begitu padaku? Tidak akan. Ayah tidak akan. Ayah akan melindungimu. Ayah akan melindungimu. Ayah tidak bisa melindungimu. Aku mau lihat siapa yang berani. Ayah antar kamu pergi. Kelvin, asal Valen hari ini melangkahi pintu ini, kita putus hubungan. Maafkan aku tidak berbakti. Kalau kamu berani sentuh ayahku lagi, aku tidak akan ampuni kalian. Cuma mengandalkanmu? Oh, aku takut sekali. Aku bukan cuma mau sentuh dia, aku mau bunuh dia. Di depanmu. Lepaskan ayahku. Ayah. Matilah. Kamu yang mati. Apa ini, Valen? Roh suci masuk ke tubuh. Hebat sekali. Terlalu hebat. Sepertinya lebih hebat dari paman Calvin. Tapi bukankah dia wanita? Diam. Tidak boleh ada yang bilang kalau Valen adalah wanita. Dengar tidak? Ayah, Masalah ini kalau dipakai Tony memeras, Valen saja tidak bisa hidup. Bahkan keluarga Yoso juga harus ikut mati. ayah. Sudah sampai seperti ini, kita lihat saja apa yang terjadi. Kenapa aku tidak tahu? Di keluarga Yoso ada anak yang begitu hebat? Tidak disangka, harus aku sendiri yang turun tangan. Nah, ini keberuntunganmu. Ajar dia. Bagus. Ayah, ada kesempatan. Tony tidak tahu tentang Valen. Tadi dia cuma menguji. Hasilnya belum bisa diputuskan. Masih terlalu cepat. Memang tidak biasa. Tapi sayang. Nah, baru lihat tahu kamu belajar. Hanya tampilan luar. Jika aku terlambat beberapa tahun, kamu jadi hebat. Akan sulit kulawan. Halim, ini adalah andalan terakhir. Keluarga Yoso. Sayang sekali. Dia masih tidak bisa lepas. Jadi genggamanku. Nak, kamu ikut aku saja. Kamu mau apa? Aku bisa berikan. Bagaimana? Untung Tony tidak sadar. Aku tidak boleh bicara. Kenapa? Ragu-ragu. Tidak berani bicara.
Apa kamu seorang wanita? Bagaimana ini? Pengkhianat sialan. Jangan omong kosong. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah cucu Halim Yoso, kepala keluarga Yoso, putra Calvin Yoso. Dia memang tidak suka bicara. Orang yang akan menghentikanmu, Valen. Dasar pria tua, menyerah saja, berlutut, dan bersujud 3 kali. Kami akan melepaskanmu. Jangan main trik di sini. Kak, makianmu hebat. Dasar tidak tahu diri. Berdasarkan bakatnya. Kalau ada orang yang bisa mengajarinya dari awal, masa depannya akan sangat cerah. Kalau begitu, apa sekarang masih sempat? Benar. Ucapan Reno benar. Ayah. Aku sebagai kepala keluarga Yoso, di depan semua orang, ingin aku, di depan Tony, melanggar aturan keluarga. Padahal bisa menghindar. Kenapa Valen tidak menghindar? Dia rela terluka demi membalas serangan musuh. Jurus Valen ini adalah jurus tinju Yoso. Kehendak Tuhan tidak bisa dilawan. Ayah, Valen memakai jurus khususmu. Bagus. Ada harapan. Masih begitu muda, sudah bisa mencapai tingkat ini. Kakek, kapan kamu mengajarinya? Kenapa tidak mengajariku? Ayah, Kapan aku mengajarinya? Tadi saat aku bertarung, dia diam-diam belajar. sekali lihat sudah bisa. Kalau ada yang mengajarinya, pasti lebih hebat lagi. Mana mungkin? Padahal sudah terpukul. Tidak disangka, Halim bahkan mengajarimu jurus ini. Sayang sekali. Masih kurang sedikit. Gawat, salah jurus. Berani pakai jurus yang sama untuk melawanku. Valen? Valen? Selain dia, kalian tidak ada yang bisa maju? Kak Halim, aku beri kesempatan terakhir. Serahkan kitab kiri. Kalau aku tidak mau, Aku akan bunuh cucumu yang berbakat ini. Ayah. Ini baru benar. Melawanku tidak akan berakhir baik. Tony, kamu suka berbuat jahat. Giri di tanganmu cuma akan jadi alatmu berbuat jahat. Aku bersedia menanggung dimaki keturunan tidak berbak karena menghancurkan kitab daripada memberinya padamu. Pria tua, kamu berani? Kakekmu yang mau kamu mati. Jangan salahkan aku. Valen. Matilah. Ular emas berkelana di tubuh. Kekuatannya terpusat di pinggang. Gerak sakti mempersembahkan buah. Kekuatannya terpusat di dada. Raja yang perkasa mengangkat kuali besar. Kekuatannya terpusat di punggung. Bagus. Valen ternyata memang jenius bela diri yang muncul 100 tahun sekali. Cuma kasih nasihat sudah bisa menangkap esensinya. Tidak masuk akal. Kenapa dia bisa tidak terluka? Masih tidak bisa mengalahkannya. Apa dia siluman? Kecewa? Inilah teknik Raja Terang dari Kerajaan Floral. Dengan ramuan rahasia Kerajaan Floral, disucikan hingga sumsum. Sehingga tubuh sekeras baja dan pertahanannya tak tertandingi. Valen.
Kalian semua maju. Juga bukan lawanku. Di dunia ini selain jurus terakhir, Tinju Yoso, tidak ada jurus yang bisa menembus pertahananku. Sayang sekali. Rahasia bela diri keluarga Yoso. Yang terakhir, tadi sudah dihancurkan oleh Halim di depan kalian. Toh, akan mati. Ayo, kita maju. Di dunia ini selain jurus terakhir, Tinju Yoso, tidak ada jurus lain. Menembus pertahananku. Jurus terakhir? Kekuatan tersembunyi dalam niat, bentuk, dan semangat terwujud secara nyata. Jurus Giri adalah jurus terakhir Tinju Yoso. Selain pendiri aliran, tidak ada yang menguasai. Semua jurus tinju keluarga Yoso digabung, membentuk jurus pamungkas ini. 2 bentuk, 3 lingkaran. Niat menggerakkan kekuatan. Bentuk dan semangat terpancar dari luar. Untuk apa melawan orang lebih kuat? Cari mati. 8 meridien, kekuatan melonjak. Energi menembus titik akupunktur. Kekuatan menembus 9 lubang. Matilah. Menggunakan energi mendorong kekuatan. Seketika seperti meruntuhkan gunung. Mengandalkan satu semangat untuk menyalakan lampu. Keterampilan apa ini? Malah bisa menghadang taktikku. Gerakan santai. Tapi sangat terkontrol. Jurus Giri yang tidak bisa dikuasai siapapun di keluarga Yoso. Tidak kepikiran. Valen malah punya pencapaian seni bela diri begitu tinggi. Sayangnya Valen adalah anak perempuan. Kalau Tony tahu, khawatirnya... Kakek, tenang saja. Valen tidak akan ketahuan. Betul, tidak kepikiran. Bisa lihat jurus Giri? Kita menang. Valen, hebat. Nah, aku akan bunuh kamu sekarang. Valen, hati-hati. Tiga tetua, sesuai aturan, kalau wanita belajar bela diri, apa yang akan dilakukan? Harus diputuskan pembuluh darahnya. Dilarang tinggalkan keluarga Yoso. Tony, keterlaluan, dasar bajingan. Dasar sudah kalah. Tidak bisa lawan aku. Malah mau pakai aturan untuk ancam aku. Kamu juga anggota keluarga Yoso. Harus ikuti aturan keluarga Yoso. Kamu tidak terkecuali. Keluar rumah paling buruk. Pergi saja. Siapa yang bisa tahan aku? Kak, ini cucu yang kamu didik. Tiga tetua, sesuai aturan, kalian mau keluar. Apa yang harus dilakukan? Halim, sebagai kepala keluarga, 100 pukulan. Kelvin, sebagai ayah, 80 pukulan. Pukul sampai mati. Yang lakukan yang terima hukuman. Ada apa-apa, senang saja aku. Halim, Kelvin, di aula leluhur, di hadapan leluhur, kalian terima dihukum atau tidak? Aku, Halim, terima dihukum. Aku, Calvin terima dihukum. Ayah. Kakek. Kepala keluarga. Berdiri diam. Kakek. Valen. Jadi orang harus punya harga diri. Dan martabat baru bisa hidup. Pemimpin khawatir, bawahan kerja keras. Pemimpin dihina, bawahan harus lindungi. Aku dan ayahmu kepala keluarga Yoso. Jadi, kami harus dihukum. Valen? Ayah. Betul kata kakek. Bertahun-tahun, ayah yang bersalah padamu. Cepat pergi. Eksekusi. Aku. Valen terima dihukum. Valen? Tidak boleh bertindak karena marah. Situasi keseluruhan sangat penting. Kami bisa tanggung. Ayah. Masalah ini terjadi karena aku. Juga harus diselesaikan olehku. Valen. Valen. Aku. Valen.
terima dihukum. Tapi perlawanan kali ini aku yang menang. Aku mau kamu segera pergi dari keluarga Yoso. Karena kamu masih patuh, aku janji padamu, Aku tidak percaya. ada 3 tetua yang jamin. Nak, kami bersedia jadi jaminan. Jamin keamanan ayah dan kakekmu. Aku mau kamu di depan tablet leluhur. Bersumpah. Aku, Tony bersumpah, kalau aku ingkar janji dan bentrok, akan meninggal karena pisau. Kartu pinggang menandakan identitas sebagai prajurit. Satu kartu pinggang, satu napas. Valen. 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 Jangan. Ayah. Valen. 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 Aku mau kamu. Sekarang. Segera. Pergi dari keluarga Yoso. Kamu terlalu polos. Sekarang ada kemampuan apa lagi? Tony, di aula leluhur, apa kamu mau tipu leluhur? Aku pernah lakukan 20 tahun yang lalu. Apa aku takut? Lakukan lagi? Kalian para pecundang, apa kira aku benaran peduli pada leluhur? Tony, Kak, tunggu aku bunuh. Wanita yang hancurkan rencanaku ini akan giliran kalian. kamu. Semua murid keluarga Yoso lawan mereka. Bawa dia pergi. Kakek. Kakek. Di mana anak itu? Kejar dia. Baik, Bibi. hidup dan mati seorang ahli tentukan keterampilan. Kalau terjadi sesuatu, aku akan serahkan Valen padamu. Entah gimana pun, harus lindungi Valen. Ingat, lindungi Valen. Lindungi Valen. Lindungi Valen. Bibi, biarkan aku. Cepat kabur. Lindungi Valen, Bibi. Berhenti. Cepat tangkap dia. Aku sudah lihat kamu. Jangan kabur. Langkah kaki menghilang di sini. Pasti belum jauh. Bibi, cepat kabur. Biarkan saja aku. Cepat kabur. Cepat cari. Di sana. Cepat cari. Di sana juga. Cari yang benar. Ingat, lindungi Valen. Ingat, lindungi Valen. Bibi. Jangan keluar. Bibi. Rupanya kaki Sulaman tinju bunga. Bibi. Gimana, Valen?
Ayah bilang, Valen harus tetap hidup. Lindungi Valen. Aku tanya sekali lagi. Di mana Valen? Bibi? Lindungi Valen. Lindungi Valen. Bibi? Pukul. Pukul sampai dia bilang. Valen. Bibi. Jangan. Valen, cepat lari. Valen di sana. Jangan biarkan dia kabur lagi. Bibi. Jangan takuti aku, Bibi. 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 Valen. Jangan nangis. Bibi. Sudah berhasil lindungi kamu. Aku mau pergi jumpa kakekmu. Jangan, Bibi. Jangan. Bibi. Bibi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan. Berhenti. Valen sudah tidak bisa kabur. Ikut kami balik. Sekelompok penjahat. Kalian harus mati. Ayo, pulang. Ayo. Ayo. Tebing ini tidak berasap. Pasti sudah mati. Ayo pulang. Ayo. Tony sialan. Demi resep, terus kejar aku. Buat aku harus lari. Meridian putus tapi tidak mati. Memang luar biasa. Bahan yang bagus sekali. Kalau tidak coba, obat baruku akan sangat disayangkan. Ketemu aku adalah takdirmu. Ayo. Coba racunaneku terlebih dahulu. Betul. Reaksi seperti ini. Aku coba yang lain lagi. Betul. Terus yang ini. Sudah jadi. Bagus. Karena kamu bantu. Aku coba obat, aku pasti akan hidupkan kamu. Tidak mungkin. Meridian sudah terhubung semua. Kenapa masih tidak bisa kembali gerak? Aku bisa sadar. Sudah bagus banget. Kalau biarkan Derman khawatir lagi, akan memalukan bajiku. Jangan meninggikan diri sendiri. Siapa bilang demi kamu? Dulu saat aku tolong kamu. Mau kamu bantu aku coba obat. Tak terpikir. Berbagai racun. Sudah cobakan, masih tidak bisa bunuh kamu. Kekuatanmu meningkat pesat. Karena kamu berkontribusi, aku pasti akan sembuhkan kamu. Kalau tidak, akan rusak namaku. Lakukan apapun yang Dermawan mau. Racun yang tersisa tidak jelas, tidak mungkin untuk tindakan lanjut. Apa mungkin harus kasih bayi, ulat sutra es ke dia? Tidak boleh. Ini kesayanganku. Harus pikir cara lain. Dermawan, ada yang datang.
Di mana orangnya? Tidak kepikiran kamu sudah lumpuh. Bertahun-tahun, pendengaran makin baik. Ayo. Sudah tidak masalah. Per bulan-bulan ini, Tony makin sering suruh orang cari aku. Dermawan, Randy, memang susah ditemukan. Astaga, Cepat tangkap. buka mulut. Untung-untukmu. Sudah. Pak Bendy, susah sekali kamu ditemukan. Kalian sudah cukup belum? Kesal tidak? Jangan banyak omong kosong. Serahkan resep obat. Aku akan lepaskan. Balik dan kasih tahu si Tony. Diambil resepku untuk murnikan obat jahat. Berkolusi dengan kerajaan floral. Jangan harap. Aku kasih tahu. Kalau bukan resep itu, kamu sudah jadi. Mayat sekarang, jangan sampai mau dikasari. Apa belum siap? Aku tidak sebisa kamu untuk tahan dipukul. Serahkan resep obat. Kalau tidak, aku akan congkel matamu. Lalu, hidungmu, telingamu. Oke. Kamu lepaskan dulu. Aku kasih. Di dalam. Cepat sana. Kasih apa? Tangkap dia. Bercunda. aku datang untuk balas dendam tanteku. Valen, kenapa kamu tidak mati? Valen, kenapa kamu tidak mati? Serang. Phoebe, aku sudah balaskan dendammu. Terima kasih Dermawan karena tolong aku. Aku tolong kamu sekali, kamu tolong aku sekali. Sudah impas. Apa rencanamu ke depannya? Tony, demi murnikan obat jahat, kejar aku selama 3 tahun. Hanya untuk dapatkan resep obatku. Selain kabur, aku bisa apa? Dermawan, kamu boleh pulang ke keluarga Yoso denganku. Saya lindungi Anda. Aku sama sekali tidak bisa seni bela diri. Lagi pula, Tony akan tahu kamu belum mati. Di sampingmu, lebih berbahaya dari aku. Ketemu lagi kalau ada takdir. Oh, ya. Resep letak di tempatmu lebih aman. Ini? Dermawan, jaga diri. Keluarga Yoso, aku sudah kembali. Kakek, ayah. Sakit? Ayah. Silakan. Maaf menyusahkan kalian untuk kumpul di sini. 3 hari kemudian, konferensi seni bela diri. Apa bisa menyatukan dunia seni bela diri? Tergantung 4 keluarga besar. Tugasku untuk menunggu hanya saja. Gabungkan seni bela diri Zeko. Jangan lupakan aku. Tentu saja, semuanya tenang saja. Terima kasih. Leluhurku dan kerajaan Flora paling suka orang yang patuh. Keluarga Yoso sekalipun bersihkan yang tidak patuh. Yang lain tetap gunakan. Reno, apa ya? Betul, kata Anda. Orang-orang yang tidak patuh memang pantas mati. Untungnya semuanya tidak dendam. Murid yang tersisa di keluarga Yoso sangat bersyukur.
Katakan, penghormatan pada siapa? Aku. Apa keluarga Yoso? Jelas-jelas, kalian dilarang hormat pada mereka. Bukan. Bukan. Kamu berbohong. Kamu pura-pura nyerah. Masih pikir, mau balas dendam bukan? Percaya atau tidak, aku akan bunuh kamu. Karena kalian sudah tahu, mau bunuh atau potong, silakan lakukan. Salahkan aku tidak bisa. Tidak bisa balas untuk keluarga Yoso. Valen, kakak, gak bisa tunggu kamu kembali. Kak, Valen sudah kembali. Kak, kakimu. Beberapa tahun lalu, saat kamu pergi, demi dapat kembali, mayat Bibi, kaki patah. Mereka mau aku jadi boneka mereka. Tunduk pada kerajaan Floral. Tentu saja, aku tidak mau. Setelah tunda, kaki jadi cacat. Kak, kamu menderita. Apa penderitaanku? Awalnya, aku pegang leher dan tolak untuk patuh. Mau mati saja, tapi tidak kepikiran. Mereka tangkap keluarga Yoso untuk jadi percobaan obat. Aku juga. Di mana ayahku? Tidak tahu. Setelah aku sadar, paman sudah hilang. Dalam 3 tahun, aku selidiki diam-diam. Tapi masih belum tahu. Kemana Tony? Bawa paman. Hidup atau mati? Juga. Hidup atau mati, aku akan temukan ayahku. Dan Tony. Kamu sudah tidak mau hidup lagi? 3 tahun lalu, meridianmu putus. Kamu bukan lawan Tony. Dan sekarang Tony berkolusi dengan kerajaan Floral. Ditambah orang seni bela diri. Bukannya kamu cari mati? Kak, kamu tidak tahu. Sekarang aku. Aku tidak peduli. Sekarang keluarga Yoso tidak punya apa-apa. Paman juga tidak tahu di mana. Kakak sebagai ayah, kamu harus patuh padaku. Kak. Saat ini, kenapa jam dibunyikan? Gawat. Seharusnya mereka sudah tahu. Aku harus segera ke aula leluhur. Aku cari cara untuk tahan mereka. Kamu cari kesempatan untuk kabur. Sudah 3 tahun. Tidak kepikiran. Kalian sebagai sisa keluarga Yoso masih tidak mau nyerah. Katakan, siapa yang menyelinap masuk? Di mana kalian sembunyikan dia? Reno, angkat kepala. Kepala keluarga Yoso. Kasih tahu aku, siapa yang datang? Mau apa? Aku selalu di dalam. Tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Anda salah. Aku sarankan untuk lebih tahu diri. Keluarga Yoso punya kemampuan apa untuk lawan? Dengan pecundang sepertimu? Cacat. Betul. Betul. Mungkin salah. Salah. Aku lihat kamu masih tidak nyerah. Oke. Kali ini, biar kamu rasakan kembali rasa masa lalu. Berani sekali. Valen? Kamu lagi cari aku. Apakah kamu sedang mencariku? Valen, bukankah sudah kusuruh kamu kabur? Kenapa kamu? Gak. Jangan khawatir. Valen Yoso, apakah aku harus mengagumi keberanianmu atau mentertawakan kebodohanmu? Kamu masih berani kembali. Kenapa? Ingin aku mengembalikan keluarga Yoso padamu? Dengar baik-baik. Bukan kamu yang mengembalikannya padaku, melainkan aku yang mengambilnya kembali. Konyol sekali. 3 tahun yang lalu, kamu sudah menghancurkan meridianmu di depan orang-orang. Apakah aku masih takut padamu? Cobalah saja. Tangkap Valen.
Ada imbalan besar. Valen, yang masih loyal majulah. Lindungi Valen. Demi keluarga Yoso, bertarunglah dengan mereka. Serang. Bunuh semua orang keluarga Yoso. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu sudah pulih. Tidak. Lebih kuat dari sebelumnya. Satu demi satu hal di tahun itu sudah saatnya diperhitungkan. Katakan, di mana ayahku? Kalau kamu mengatakannya, aku bisa mengampunimu. Ayahmu sudah mati. Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Valen, dia bilang Paman Calvin sudah mati. Kita. Orang ini ingin mati. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Ayahku tidak mati. Valen, karena kamu sudah kembali, kita langsung serang kembali saja. Bunuh Tony. Dan selamatkan Paman Calvin. Selama 3 tahun ini, keluarga Yoso kita telah dipermalukan. Paling-paling mati saja. Benar tidak semuanya? Ya. Sekarang, kondisi kita menguntungkan. Tony masih belum tahu aku sudah kembali. 3 hari kemudian, mari serang dia. Bicara mendadak di acara seni bela diri. Ini masih kurang. Meskipun obat ini bisa membuat kekuatan seseorang meningkat pesat, tapi akan kehilangan akal sehat. Hanya bisa bertaruh sampai mati. Tuan Tony, obat ini merupakan sarana penting bagi kerajaan floral untuk menaklukkan Zeko. Harap Tuan Tony bisa lebih perhatian. Menaklukkan pesilat Zeko adalah tujuan kita bersama. Tidak perlu sungkan. Hahaha. Tuan Tony, Valen sudah kembali. Apa yang kamu bilang? Valen bukan hanya tidak mati, kekuatannya juga meningkat pesat, dia bahkan membunuh murid Anda. Apa yang ingin dilakukan Valen? Dia tidak tahu keberadaan Calvin. Pada acara seni bela diri 3 hari kemudian, dia pasti akan datang. Kekuatan Valen sangat luar biasa. Kalau dia ikut campur dengan acara seni bela diri, semua ahli bela diri pasti akan menanggapi perintahnya. Dengan begitu, rencana kita mengambil kesempatan untuk menaklukkan Zeko akan sia-sia. Tuan Wilson, jangan khawatir. Aroma ini bisa menyebar di tengah udara. Sebesar-besarnya kemampuan dia, begitu keracunan. Seluruh tubuhnya akan terasa lemah. Setelah menangkap Valen, berikan racun ini padanya dan semua pesilat di sekitarnya. Tuan Tony, terkadang aku merasa kamu lebih mirip orang. Kerajaan floral dibanding Zeko. Apakah yang dimaksud Tuan Wilson tidak manusiawi? Hahaha. Guru,
Dupa beracun sudah disiapkan. Orang-orang kita sudah minum obat penetral terlebih dahulu. Setelah membakar dupa, tidak sampai 15 menit, racun akan menyebar. Baik, kamu pergi pimpin acaranya. Ingatlah, acting dengan maksimal. Kita harus memancing Valen agar muncul. Mengerti? Waduh, buat apa keluarga Yoso datang ke sini? Baru apa ini? Tidak, ada yang tidak beres dengan dupa ini. Bukankah keluarga Yoso juga salah satu keluarga bangsawanmu? Keluarga Yoso sudah hancur sejak lama. Pemimpinnya saja cacat. Juga layak disebut keluarga bangsawan? Meskipun orang awam di dunia persilatan lemah, kami tidak akan menjadi penjilat. Oh, orang keluarga Yoso sama seperti apa yang kalian katakan. Mereka bilang enggan menjadi penjilat, tapi juga dipukul hingga terlihat mengenaskan. Kamu. Jaga omonganmu. Diam. Tujuan utama kita kali ini adalah Tony. Sisanya biarkan saja mereka berdebat. Tapi jangan mencari masalah. Menahan diri sementara atau selamanya, pilihlah sendiri. Menahan diri sementara atau selamanya, pilihlah sendiri. Lihatlah. Inilah akibat tidak tahu diri. Dan melawan kekuasaan besar. Kalian yang tidak tahu diri. Kalian sebagai keluarga seni bela diri, tidak pergi melawan orang kerajaan Floral. Dan hanya bisa menindas sama pesilat. Keluarga Yoso rela berkorban dan dicelakai orang licik. Parasit seperti kalian malah omong kosong di sini. Oh? Memangnya siapa kamu? Seorang berstatus rendah. Juga datang membela keadilan ke sini. Meskipun aku berstatus rendah, tapi aku tahu malu. Tidak seperti kalian. Berhati-hatilah dan jangan mencari masalah. Kondisi orang keluarga Yoso sekarang tidak bisa melindungimu. Tidak perlu berbasa-basi dengan mereka. Ayo minum teh. Terima kasih. Perbuatanku ini bukan demi orang seperti kamu, tapi demi idolaku, pahlawan Valen. Kalau pahlawan masih ada, dengan bakatnya, dia pasti bisa menghentikan Tony dan orang kerajaan Floral, serta menjaga martabat dunia seni bela diri. Zeko kami. Kenapa dia yang memimpin acara? Orang kerajaan Floral juga di sini. Di mana Tony? Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Mari lihat kondisinya dulu. Kali ini, orang yang bisa bertahan sampai akhir di arena pertempuran akan menjadi ketua seni bela diri Zeko. Selain itu, pemenang akan mendapatkan obat ajaib yang dibuat oleh guruku. Setelah mengonsumsinya, kekuatan internal akan meningkat berkali lipat. Wah, berkali lipat. Pertandingan dimulai. Aldo Sutono. Aliansi Wongso, Yudi Warman, siap terima. Peter Firdaus, mohon arahannya. Pahlawan Peter dari Aliansi Ancala. Memang sesuai dengan reputasinya. Apakah masih ada orang yang berani menantang? Aku datang terlambat. Siapa dia? Tuan muda dari keluarga Tavi, Kenzo, 2 tahun ini. Dia sangat terkenal. Di dunia persilatan, kuatnya tak kalah darimu. Mohon arahannya. Jenius sekali. Dia sudah mencapai prestasi ini di usia muda. Itu masih jauh dibanding. Valen, pria dari keluarga Yoso kalian memang merendahkan diri. Bahkan menyembah seorang wanita yang sudah mati. Kamu.
Seni bela diri bocah ini cukup bagus. Aku akan bertarung dengannya. Kita sudah menjanjikan agar Kenzo menjadi ketua aliansi seni bela diri. Tidak perlu berbasa-basi. Karena ini adalah kompetisi di arena, tentu saja pemenang yang akan berkuasa. Tuan Safri, Tuan Tony, orang ini selalu semena-mena. Aku mewakili dia untuk meminta maaf padamu. Setelah selesai, aku pasti akan memberi hukuman berat. Tidak masalah. Valen pasti akan ditangkap hari ini. Biarkan dia bermain dulu. Tidak apa-apa. Aku akan bertarung dengannya. Aku akan bertarung dengannya. Ini adalah seni bela diri. Zeko kami, kamu dari kerajaan Floral. Mengapa naik ke arena? Benar. Orang kerajaan Floral tidak berhak ikut. Turun. Turun. semuanya tenang dulu. Meskipun Tuan Safri berasal dari kerajaan Floral, dia berlatih teknik seni bela diri Zeko. Saat bertanding di arena, dia juga menggunakan seni bela diri Zeko. Seni bela diri tidak mengenal batas. Jadi, Tuan Safri memenuhi syarat untuk ikut kompetisi. Kamu bersekongkol dengan orang kerajaan Floral. Menjual seni bela diri tradisi leluhur. Benar. Seni bela diri Zeko telah hancur di tangan kalian. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau sanggup, naiklah ke atas arena. Ngomong kosong apaan di bawah sana? Sudahlah. Abaikan saja orang tidak penting itu. Tuan Kenzo, bertindaklah. Tuan Muda Kenzo, kamu adalah harapan seni bela diri Zeko kami. Kamu harus menang. Semangat! Aku menyerah. Aku menyerah. Jangan sampai merusak hubungan kedua belah pihak karena masalah ini. Mereka bersekutu. Saling bersekongkol. Mereka bersekutu. Mereka bersekutu. Aliansi seni bela diri Zeko adalah pengecut. Ahaha. Siapa lagi yang berani naik? Aku akan bertarung denganmu. Inilah pesilat dari Zeko. Lemah sekali. Siapa lagi? Yang bisa bertarung denganku? Aku akan mencobanya. Seni bela diri Zeko adalah ini. Aliansi seni bela diri Zeko adalah ini. Siapa lagi yang sanggup? Naila. Cari mati. Julian dari Zeko akan menantang. Kamu bukan lawannya. Jangan sembrono. Ya sudah kalau mati. Penjilat kerajaan Floral ini jika tidak. Kemendaran mengira bahwa tidak ada orang sisa di aliansi bela diri Zeko. Kamu terlalu lemah. Panggil beberapa orang lagi untuk melawanku. Aku enggan bertarung denganmu. Hanya aku seorang diri. Terima serangan. Kenapa itu seorang wanita? Waduh, ternyata seorang wanita tidak mampu mengalahkan orang. Mengirim wanita ke arena. Konyol sekali. Kamu seorang wanita. Buat apa memasakkan diri ke atas? Bukankah itu sedang mencari mati? Benar. Gadis cantik. Kalau tahu kamu seorang wanita, seharusnya aku berbelas kasihan tadinya. Diam bajingan. Kamu. Kalau kamu menemaniku satu malam, aku akan langsung menyerah. Dasar tidak tahu diri. Aku rasa kamu sedang mencari mati. Sudah krisis seperti ini. Memangnya kenapa kalau masih? Cari mati. Tidak akan terjadi krisis. Ada aku. Dia adalah Valen. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Cepat, cepat bakar rupanya. Baik. Aku tidak membunuh orang berstatus rendah. Siapa kamu? Laporkan namamu.
Aku dari keluarga Yoso di Zeko, Valen. Pahlawan Valen? Dia tidak mati. Bukankah dia menghancurkan Meridian sendiri? Waktu itu, kenapa seni bela dirinya masih begitu kuat? Dengar, dia pernah mengalahkan Tony waktu itu. Benar, waktu itu hanya dia yang berhasil menguasai teknik khusus keluarga Yoso. Masih seorang wanita. Aku ingin melihat betapa hebatnya kamu. Jangan meremehkan wanita. Kamu juga bukan apa-apa. Lancang. Penjilat kerajaan Floral. Ingatlah, seni bela diri Zeko bukan berkelahi di jalanan, tapi membunuh orang di medan tempur. Saat kedua pasukan berselisih, serangan mematikan hanya dilancarkan seketika. Kamu masih jauh dari itu. Tak disangka, kekuatan Valen sekarang telah mencapai tingkat ini. Untungnya ada dupamu. Jika tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa pada orang ini. Valen sudah menunjukkan diri. Sudah saatnya kita muncul. Tuan Wilson, silakan. Silakan. Kalian, siapa lagi yang ingin menantang? Keterampilan pahlawan Valen benar-benar menakjubkan. Dia adalah ketua aliansi seni bela diri Zeko. Harap ketua bisa memimpin kami untuk mengusir kerajaan Floral dan menghukum pengkhianat. Usir kerajaan Floral. Hukum 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 pengkhianat. Tak disangka. Valen, kamu hampir merusak rencana baikku. Tony, akhirnya kamu muncul. Ketua, Tony bersekongkol dengan orang luar, melukai aliansi bela diri Zeko. Harap ketua bisa mencari keadilan untuk kami. Tony, serahkan ayahku. Jika tidak, kamu tidak akan keluar dari sini hari ini. Kamu terlalu percaya diri. Menyerahkan ayahmu atau tidak, itu tergantung bagaimana kemampuanmu. 3 tahun yang lalu, kamu tidak bisa, kamu tetap jatuh ke tanganku. Kalahkan aku hari ini. Apa maksudmu? Kemenyan beracun. Obat bius yang paling hebat dalam legenda. Ternyata acara seni bela diri ini adalah sebuah konspirasi. Memberi kalian kemenyan beracun terlalu keenakan bagi kalian. Bagaimana? Suka tidak dengan kejutan yang aku siapkan untukmu? Kamu? Hahaha. Awalnya, kamu kelinci percobaan. Tapi, kamu terlalu berbahaya. Lebih baik membuatmu menderita di depan semua pahlawan di dunia. Sekalian biarkan mereka melihat bagaimana akibat jika melawanku. Kalian tidak keracunan? Kalau tidak, kamu kira kenapa kami masih hidup dan berdiri di sini? Oh ya, Tony punya sebuah obat bius yang bernama kemenyan beracun. Aku saja hampir terperangkap. Ini resep obat untukmu. Di dalamnya ada cara menetralkan racun ini. Jangan sampai dicelakai. Fendi Han, Betul. Tony, kamu terus berakal bulus. Hari ini adalah hari kematianmu. hari kematian. Ayahmu si Calvin masih ada di tangan. Kamu tidak berani membunuhku. Serahkan ayahku, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau sanggup, datanglah ke gua Gegana sendiri. Jika tidak, jangan berharap bisa bertemu ayahmu.
Valen, bagaimana cara menangani kedua orang ini? Lumpuhkan seni bela diri mereka. Kurung mereka dan bawa mereka pergi. Terima kasih pahlawan Valen. Kami juga dipaksa oleh keadaan. Harap pahlawan Valen bisa memakluminya. Mundur. Apakah ketua ingin menuju Gua Gegana? Kami bersedia membantu ketua. Aku memang ingin pergi ke Gua Gegana. Hanya saja, masalah pribadi keluarga Yoso tidak perlu melibatkan para pahlawan untuk mengambil risiko. Ikuti arahan ketua. Kami mundur dulu. Valen, apakah kamu sungguh ingin pergi ke Gua Gegana? Takutnya ini adalah konspirasi Tony. Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan ayahku. Sebahaya apapun itu, aku harus mencobanya. Hanya saja, entah di mana keberadaan Gua Gegana dan bagaimana rencana Tony. Beberapa tahun ini, aku tertahan di keluarga Yoso. Aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. 2 tahun sebelumnya, Tony memanggil para ahli dari 4 keluarga besar untuk membuat 5 tingkatan di dalam Gua Gegana. Hadiah untuk setiap tingkatan sangat besar. Latihan adalah obat bela diri dan obat ajaib penyembuhan. Tapi selama 2 tahun ini, tidak ada seorang pun yang berhasil melewati 5 tingkatan ini. Bahkan, yang berhasil melewati tingkatan pertama pun sangat jarang. Bagaimana kekuatan mereka dibanding Kenzo? Dikatakan bahwa masing-masing dari 5 orang ini berlatih teknik khusus sekte, seperti tombak penyerbu keluarga Gary, teknik kaki naga keluarga Tavi, tongkat keberuntungan keluarga Willow, senjata rahasia keluarga Bari, jurus prahara. Tapi, tidak ada yang tahu siapa ke-5 orang ini. Ayah, tunggu aku. Salam kepada ketua. Tidak perlu bersikap sungkan. Semoga ketua lancar dalam segala urusan. Menurutmu, apakah dia bisa berhasil? Di dalam ini adalah patria dari keluarga kita masing-masing. Mereka juga ahli bela diri khusus. Aku rasa itu sulit. Senior, aku Valen. Datang untuk melewati tingkatan. Valen, aku adalah teman lama, kakek dan ayahmu. Seharusnya aku tidak menghentikan kamu. Tapi Tony memegang nasib keempat keluarga kami. Kami berempat terkena racun aneh. Nyawa kami berada di tangannya. Sebelumnya, jika ada orang yang datang, kami bisa bersikap longgar. Terkait kamu, kami hanya bisa bertindak maksimal. Jangan salahkan kami. Orang-orang akan berkomentar ketika sesuatu yang di luar nalar terjadi. Senior, jangan ragu bertindak. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, setiap langkah akan menghadapi tantangan dan kesulitan baru. Berhati-hatilah. Tombak penyerbu dari keluarga Gen mengutamakan melawan musuh dengan kekuatan. Kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun agak mirip dengan teknik tinju keluarga Yoso, tubuh fisik bukanlah tandingan emas dan besi. Melawan secara paksa bukanlah pilihan yang tepat. Kamu harus berhati-hati. Jurus tombak orang ini sangat kuat, tapi tidak sempurna. Di antara kedua tombak selalu ada jeda. Itu belum benar-benar seperti gelombang yang dihasilkan ombak. Senior, terima kasih sudah mengalah. Cepat sekali. Mungkin itu hanya kebetulan. Bagus, sudah berhasil. Teknik kaki naga keluarga Tavi diciptakan oleh pendiri sekte. Bentuknya berubah-berubah dan tidak pasti. Tidak pasti, aku akan menyerang ketidakpastian dengan kenyataan. Kekuatanmu sangat tangguh. Aku bukan lawanmu. Lewati saja. Terima kasih sudah mengalah. Menang lagi. Kuat sekali. Kau baru berlalu. Tidak sampai 7 menit. Dia kembali berhasil melewati 1 tingkatan.
Obat ajaib tinggal satu langkah terakhir. Tapi selalu terhalang di sana. Guru, Valen sudah berhasil melewati tingkatan kedua. Dia sama sekali tidak terluka. Kekuatan Valen bahkan meningkat begitu cepat. Benar-benar sulit dipercaya. Tongkat keberuntungan keluarga Willow akan keluar dari gua gegana. Maka kamu bisa selamat. Pemenangnya masih belum ditentukan. Kenapa harus mundur? Karena kamu keras kepala. Jangan salahkan aku. Meskipun tinju keluarga Yoso sangat kuat, dalam hal senjata, itu masih jauh. Di bawah keluarga Willow. Kamu sama sekali bukan lawanku. Siapa bilang aku ingin menggunakan seni bela diri keluarga Yoso? Penyerbuan keluarga Gari mengutamakan melawan musuh dengan kekuatan. Kekuatannya sangat mengerikan. Memang generasi muda berbakat. Lewati saja. Tingkatan ini sangat mudah. Sebelum dupa ini padam. Kalau kamu bisa mendekati tubuhku, kamu dianggap telah menang. Keluarga Bali Mahe dalam senjata rahasia. Ini adalah jurus prahara. Begitu senjata rahasia keluar, kecepatannya bagaikan angin dan guntur, serta sangat padat. Orang ini bisa memprediksi gerakanku setiap saat. Apakah dia punya mata waskita? Rupanya masih tersisa setengah batang. Bocah, kamu harus cepat. Ternyata itu adalah cermin. Bocah, akhirnya kamu sadar. Cermin-cermin ini ada di sini. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang luput dari penglihatanku. Aku sudah menemukan cara untuk memecahkannya. Rencana yang bagus. Target kamu dari awal adalah lilin. Betul. Kamu sudah menang. Tingkatan keempat juga terlewati. Kekuatan ketua sungguh luar biasa. Selama bertahun, orang bisa lewati 4 tingkat. Sangat sedikit. Sementara dia hanya menggunakan waktu kurang dari 30 menit. Buat apa kita? Merasa khawatir di sini? Ayo kembali. Leluhur memberkati. Kali ini harus berhasil. Guru, Valen telah lulus tingkat 4. Dia masih tidak terluka sama sekali. Awalnya, meski gua gegana, tidak bisa membunuh Valen, setidaknya bisa menahannya sesaat. Hanya bisa mengandalkan tingkatan terakhir. Kamu bahkan berhasil datang ke sini. Sepertinya, kekuatanmu tidak hanya pulih, tapi juga makin kuat. Di mana Tony si pengecut itu? Kenapa mengirim semut seperti kalian? Untuk mengantarkan kematian? Masih belum tahu siapa yang akan mengantarkan kematian. Kurangi omong kosong. Keluarkan jurusmu. Orang ini telah mengonsumsi obat ajaib yang baru saja dibuat oleh guruku. Kebetulan kamu bisa mencoba efeknya. Sebaiknya kamu bertahan agak lama. Kalau kamu mati terlalu cepat, kamu tidak akan bisa bertemu dengan Calvin. Tinju Yoso. Tinju Yoso bukan alatmu untuk melakukan kejahatan. Tinju Yuso melawan Tinju Yuso, bukankah itu lebih menarik? Teknik Raja Terang milik Tony? Bagaimana obat ajaib ini dimurnikan secara khusus untuk teknik seni bela diri Yoso? Bagaimana rasanya kehilangan arah? Kenapa perlindungannya begitu kuat? Aku masih punya jurus lain. Jangan senang dulu, tontonan bagus masih ada di belakang. Ayah,
Ayah, aku adalah Valen. Valen. Ayah. Bagaimana, Valen? Apakah kamu suka dengan kejutan ini? Dasar keji. Meskipun seni bela dirimu tak tertandingi di dunia, kamu bukan apa-apa ketika jatuh ke tangan ayahmu. Ayah, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa kan? Ayah, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Orang yang mengonsumsi obat ajaib akan kehilangan akal sehat. Kehilangan akal sehat, maka tidak bisa memahami perkataan orang. Sedangkan cara terbaik untuk memberi pelajaran padanya adalah membuat dia kesakitan. Setelah kesakitan, dia akan patuh. Ayah, kamu tidak apa-apa kan? Ayah, kamu kenapa? Ayah, ayah. Hentikan itu. Hentikan itu. Sudahlah, aku tidak mau membuang-buang waktu. Guruku mungkin sudah tidak sabar menunggu. Bawa dia pergi. Guruku masih menunggu dia untuk eksperimen obat. Ayah, aku adalah Valen. Aku adalah putrimu Valen. Lihatlah aku. Ayah. Ayah. Cepat sadar, ayah. Ayah. Ini adalah barang yang ditinggalkan ibumu. Nanti carilah kesempatan untuk melarikan diri. Ayah, apa maksudmu? Demi kamu. Demi keluarga Yoso. Ayah harus melakukan ini. Orang yang harus mati adalah kamu. Valen. Ayah, aku adalah Valen. Apakah kamu sudah mengingatku? Aku Valen. Ayah, aku adalah putrimu, Valen. 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 Ayah, kamu sudah mengingatku? Putrimu. Valen. Ayah. Bunuh dia. Bunuh dia. Ayah, kamu kenapa? Ayah, sadarlah. Aku adalah putrimu, Valen. Ayah. 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 Ayah, kamu tidak apa-apa kan? Valen. Aku di sini. Ayah sangat senang melihatmu masih hidup. Sebelumnya, kamu sudah melindungi ayah. Hari ini, ayah merasa senang. Karena bisa melindungimu. Ayah, aku adalah Valen. Aku di sini. Aku di sini. Ayah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. 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 Jangan bunuh aku. Aku tahu semuanya. Aku bisa memberitahumu. Katakan, di mana Tony? Pavilion Husan. Obat ajaibnya akan berhasil setelah mendapatkan resep obat Bandy. Dia menyuruhku memanfaatkan Calvin untuk membunuhmu. Di gua Gegana. Semua ini dipaksa oleh Tony. Tidak ada hubungannya denganku. Tony, kamu harus membayar ganjaran yang setimpal. Chandra telah bunuh diri. Valen berhasil melewati tingkatan kelima. Bagaimana mungkin? Beritahu kerajaan Floral, kekuatan Valen sangat besar.
Dia sudah menguasai seluruh wilayah. Kita hanya bisa mengandalkan obat ajaib untuk bertarung dengannya. Suruh mereka tangkap Bendy dengan cara apapun. Dia adalah kunci keberhasilan obat ajaib. Pergilah. Baik. Valen, beragam sekte silat menerima plakat pahlawan. Mereka akan segera tiba. Baik. Kedua tangan Tony ternodai oleh darah keluarga Yoso. Dia mencelakai sesama pesilat. Hari ini, aku memanggil kalian ke sini karena berniat menyerang Tony dan penjilat kerajaan Floral. Apa pendapat kalian? Tony bersekutu dengan penjilat kerajaan Floral. Semua orang bisa membunuhnya. Aku bersedia menjadi pelopor. Aku juga sama. Namun, aku khawatir keluarga bangsawan kan membantu kejahatan. Bagaimana rencana kedua? Mereka selalu menghindari hal berisiko dan membantu siapapun yang menang. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Baik, ketua. Seseorang bernama Bendy ingin menemui Anda. Cepat sambut. Baik. Bendy, kenapa kamu? Silakan duduk. Bendy, siapa yang melakukan ini? Siapa lagi? Tony. Aku tidak sengaja meninggalkan jejak. Resep obat telah direbut dia. Kalau begitu, bukankah obat gaibnya? Betul. Obat gaibnya akan berhasil dimurnikan kapan saja. Nantinya, seni bela diri di Zek akan mengalami bencana. Jangan berlama-lama lagi. Mari pergi sekarang. Bentar. Ketua, silakan naik gunung. Di sini serahkan saja pada kami. Terima kasih semuanya. Sini akan diserahkan pada kalian. Ikut aku. Tuan Wilson, Nona Valen, kota Zeko kalian menyebut diri sebagai kota yang bermoral. Apakah kalian tidak tahu? Datang tanpa diundang sama seperti merampok. wilayah Zeko, sejak kapan bisa diurus oleh seorang penjilat kerajaan Floral? Katakan, di mana Tony? Dia sudah dibunuh olehku. Apa? Kalau tidak percaya, lihatlah sendiri. Aku sudah membantumu untuk balas dendam. Mulai sekarang, kita tidak saling menyinggung. Dan berdamai. Seni bela diri Tony tidak berada di bawahku. Bagaimana mungkin bisa dibunuh dengan mudah? Benar saja, ada yang tidak beres. Wilson, kemana kamu pergi? Benar saja, ada yang tidak beres. Wilson, kemana kamu pergi? Jangan kemari. Aku menyarankan kalian agar tidak menyentuhku. Obat dari Tony akan segera berhasil dimurnikan. Nantinya, kerajaan Floral bisa menaklukkan Zeko. Dengan mudah, orang yang tidak tahu diri seperti kalian akan mati semuanya. Wilson, aku beri kamu kesempatan terakhir kalinya. Di mana, Tony? Berjayalah kerajaan Floral. Tangkap dia. Dasar orang kerajaan Floral, kamu ingin mati. Ingin mati? Tidak begitu mudah. Kurung dia. Lepaskan aku. Carilah sarang kerajaan Floral di Zeko. Lepaskan aku. Dasar bajingan. Valen. Aku sudah bersembunyi di sini. Tak disangka, kamu masih bisa menemukannya. Tony, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakekmu telah mati di tanganku. Ayahmu juga mati di tanganku. Hari ini adalah giliranmu. Hari ini, aku akan membalas dendam demi kakek dan ayah. Awalnya, aku kira kamu sudah mati. Tak disangka, Bendy si sampah itu malah menyelamatkanmu. Kamu terus merusak rencana baikku dan membuatku harus bersembunyi di Gunung Husan. Hari ini, aku akan perhitungan denganmu. Sombong sekali. Sekarang,
Obat ajaibku sudah jadi. Aku bisa mengirim surat pada kerajaan Floral. Kapanpun kolaborasi. Mengambil alih Zeko. Jangan mimpi. Kekuatan yang didambakan ini. Sekarang, teknik rahasia keluarga Yoso tidak berguna bagiku. Aku akan membunuhmu sekarang. Membunuhmu. Tidak ada kata terlambat. Kelopak matamu berwarna hitam kemerahan, bagian dagumu terus berkedut. Semua tanda itu membuktikan kamu bersikeras belajar berbagai ilmu. Emang bisa kenapa? Setiap keluarga ada ilmu sendiri, tapi kamu bersikeras berlatih. Benny sejak awal tahu, tubuhmu ada luka. Hanya kamu yang tidak tahu. Tidak mungkin. Aku sudah mencoba obat ini beberapa kali. Meski Bendy menaruh sesuatu, mana mungkin bisa membohongiku. Bendy tahu tidak bisa membohongimu. Tunggu dulu. Tony bersikeras belajar banyak ilmu, tapi dia tidak tahu ada penyakit tersembunyi. Aku ada membuat sesuatu di dalam buku obat itu bisa membuat lukanya makin parah. Pak, aku harus bagaimana hadapi? Saat kamu bertarung dengannya, kamu harus sering memukul bagian dadanya, baru bisa menang. Kamu yang sudah mau mati, jadi asal bicara di sini, dan membuatku tidak fokus. Tony, kamu bersekongkol dengan kerajaan Floral. Hari ini aku akan balas dendam demi anggota keluarga Yoso yang sudah meninggal. Jurus ular menepuk ke pinggang. Jurus Golira menepuk ke dada. Jurus saja menepuk ke punggung. Matilah kamu. Matilah kamu. Tangkap Tony. Tangkap Tony? Tangkap dia. Kamu jangan takut. Aku penebang kayu di gunung ini. Aku dirampok orang, tolonglah aku. Aku pasti memberimu imbalan. Tenang saja, orang di pegunungan pasti akan menolongmu. Pelan-pelan saja. Kamu pasti dicelakai oleh kerajaan Floral. Hati-hatilah. Aku papa kamu. Pelan-pelan saja. Untung kamu bertemu denganku. Kalau bertemu dengan orang kerajaan Floral yang kejam itu. Cuy, orang itu lebih kejam dari hewan liar di gunung. Sebentar lagi sampai. Iya, terima kasih. Tak usah sungkan. Rumahku di depan sana. Tahan dulu. Bentar lagi selesai. Nah, apa ada tamu? Ibu. Ayo duduk. Ini ibuku. Matanya tidak bisa melihat. Nyonya, maaf sudah mengganggumu. Bapak ini dirampok oleh kerajaan Floral. Dia juga terluka. Lalu bertemu denganku dan aku membawanya pulang untuk diobati. Apa lukanya parah? Untungnya putramu menolongku. Sudah baik kan? Orang kerajaan Floral. Sungguh brengsek. Kamu istirahatlah di sini. Ya? Iya, Bu. Aku tinggal di sebelah. Kalau ada masalah, panggil saja aku. Baik. Pelan-pelan lah. Mati saja kamu. Dia belum bangun kan? Kalau begitu, cepatlah pergi. Hati-hati di jalan. Baik. Bu, tunggu saja aku di rumah. Mereka pasti sudah tahu statusku, jadi mereka keluar. Bukanlah hal baik. Pasti mau cari Valen untuk menangkapku.
Bro, bro, kemana kamu? Aduh, ngapain kamu keluar? Kamu masih ada luka. Aku ingin berterima kasih padamu. Mau mencelakaiku? Nyonya itu juga tahu keberadaanku. Nak, apa kamu? Aduh, tamu itu terluka. Tempat kita jauh dari pasar. Jangan tunda pengobatannya. Kok diam saja? Cepat pergi. Kamunya sudah pergi. Kok bisa? Ini, apa dia melakukan kejahatan? Dia memberimu sedikit uang. Simpanlah. Aduh, mungkin saja dia kembali lagi. Saat itu, kembalikan padanya. Kita mana boleh mau uang orang? Baik, Bu. Istirahatlah. Istirahatlah. Ketua, di depan ada rumah. Bagaimana kita tanya pada mereka? Apa ada melihat Tony? Ayo. Rumah inilah. Tadi masih ada suara. Kenapa tiba-tiba tidak ada? Aku salah dengar. Siapa? Kalian? Pak, jangan takut. Kami sedang mengejar orang jahat. Apa kamu ada? Melihat orang ini? Nah, Ibu, siapa yang datang? Apa Bapak yang pergi itu? Bukan dia. Mereka datang tangkap orang jahat. Oh, Aku sudah ingat. Beberapa hari lalu, ada orang yang mirip dengan gambar itu. Katanya mau inap sebentar. Lalu dia pergi. Dia jalan ke arah belakang gunung. Sepertinya dia juga terluka. Harusnya belum jalan jauh. Ketua, ayo kita kejar dia. Pak, kami sudah ngejar seharian, jadi sangat haus. Bisakah masuk dan minum dulu? Silakan, silakan. Nyonya, terima kasih atas airmu. Hanya minuman saja, tak usah sungkan. Bapak yang datang hari ini, kami masih mau belikan dia obat. Alhasil dia pergi. Ternyata dia orang jahat. Sudah berapa lama dia pergi? Mungkin sudah cukup lama ya, Nak. Ya, benar. Bu, Kalau begitu, kami tidak ganggu lagi. Ayo pergi. Tidak bisa di sini lama-lama. Aku harus secepatnya pergi. pegunungan ini penuh dengan orang kita. Kemana Tony itu? Apa dia bisa terbang? Bau darah di sini sungguh menyengat. Ada banyak hewan liar di gunung. Mungkin ada hewan yang memburu. Jadi ada bau darah. Bukan begitu. Ini bau darah manusia. Cepat lihat ke sekitar. Baik. Di sini? Ini. Ada apa ini? Gawat, nyonya itu dalam bahaya. Cepat kembali. Baik. Kalau Valen kembali, Nyonya ini pasti membocorkan keberadaan. Sebaiknya bunuh saja. Berapa? Nyonya, penjahat yang kabur itu sudah ditangkap kami. Maaf, saya tak bisa penuhi permintaan. Besok pagi akan kembali. Anakku tidak melakukan kesalahan. Tidak menangkapnya, hanya bawa dia kembali untuk interogasi. Tak lama akan kembali. Kamu tenang saja. Kalian jangan sakiti dia. Suruh orang jaga nyonya itu. Dan atasi masalah anaknya. Baik. Valen. Kak. Valen. Tony sudah ditangkap. Ada kabar dari bawah gunung. Kalau Wilson kabur. Apa? Semua orang mengira anggota kerajaan Floral tidak akan melakukan apapun. Tak disangka, dia kabur dengan luka parah.
Tahu dia lari kemana? Mereka bilang, melihat dia pergi ke kediaman Gaya Jamara. Tenang saja, aku sudah suruh orang cari. Suruh mereka kembali. Ketua, ini. Tuan Wilson, aku baru dengar. Kamu sukses dalam bertindak. Kenapa? Kenapa kamu terlihat begitu kasihan? Aku pantas mati. Aku yang tak berbuat dengan baik. Apa obat yang dibuat Tony? Sudah berhasil? Pak, saat aku ditangkap, orang Zeko, orang itu bilang, obat itu sudah berhasil dibuat. Masalah kecil pun tak bisa dilakukan. Masih perlu aku yang lakukan. Masih saja kamu. Ayo, cepat tolong Tony. Segera berangkat. Yang mulia tolong aku. Yang mulia tolong aku. Serahkan cara membuat dan resep obat mujarab itu. Asal yang mulia membawa aku pergi, aku akan menulisnya untukmu. Cepat tulis resep itu. Aku ini pemimpin kerajaan floral. Mana mungkin aku membohongimu? Yang mulia, kalau kamu tidak membawa aku keluar, aku tidak akan menulis resep itu. Aku akan menyerahkan kepada Zeko. Pasti ada yang mau menolongku demi resep ini. Tony, Valen begitu membencimu. Dia adalah ketua dunia bela diri Zeko. Apa kamu masih ada pilihan lain? Cepat tulis resep itu, biar aku bawa kamu pergi. Meski resep obat kerajaan floral hebat, kalau menunda lama, orang keluarga Yoso akan bangun. Saat itu, kamu akan mati. Berharap kamu bisa memegang janji. Aku bersumpah, kalau aku ingkar janji, aku akan mati. Baik. Memang tidak berniat licik. Yang mulia, ayo kita pergi. Tony, kamu sungguh polos. Apa maksudmu? Satu mau kamu keluar, dua bawa kertas keluar. Kalau kamu adalah aku, kamu pilih yang mana? Kamu baru bersumpah saja. Apa kamu tidak takut kena balasan? Tapi kerajaan kami tidak takut kena balasan. Aku bersumpah, kalau aku mengingkar janji, aku akan dikhianati dan ditinggali keluarga. Bahkan mati mengenaskan. Tony, dulu kamu bilang, kesamaanmu dan orang kerajaan floral adalah tidak punya hati. Tapi kamu sudah salah. Kamu tidak tahu apa yang disebut tidak punya hati. Ayo. Mau kabur? Tak begitu mudah. Kalian. Orang jahat pasti akan dihukum. Hanya saja kematian. Tony kurang sengsara. Tidak mungkin. Obat rahasiaku adalah buatan rahasia kerajaan floral. Mana mungkin kalian bisa bangun? Sui, obat begituan juga bisa dianggap obat rahasia. Jangan sok hebat di depan Bendy. Meski begitu, dengan kalian saja, mana bisa menghalang kami? Ya? Siapa bilang mau berkelahi denganmu? Kalian. Kalian. Kalian menjebak kami ke sini. Benar, aku membiarkan Wilson hidup agar kalian bisa keluar. Jadi, kalian taruh obat di dalam air. Bukan begitu, Tuan Bendy. Sangat tertarik dengan sumpahmu. Jadi dia menyiapkan kejutan untukmu. Lalu dia mencoba obatnya pada kalian. Apa kalian keberatan? Demi kerajaan floral, serang.
Rasain. Kakek, ayah, bibi, aku sudah membantu kalian balas dendam. Ketua keluarga Yoso, ketua seni bela diri Zeko, yang bernama Velan, mengumumkan, mulai hari ini, aturan wanita tidak boleh belajar seni bela diri dihapus. Mau siapapun, mau umurnya apa, mau statusnya apa, mau marga apa, mau seberapa kaya, asal berbaik hati dan berjiwa satria, keluarga Yoso rela mengajarinya seni bela diri, tidak merahasiakan ilmu keluarga Yoso. Harap semua seniman berusaha